Selamat berjumpa kembali, selamat menjalankan ibadah puasa Bu Novi. Terima kasih Mas Aldi. Jangan lupa-lupa terus. Sudah pelajaran itu sangat berharga. Ya, itu luar biasa. Ya, mau tidak sengaja. Selamat berjumpa kembali, inilah Talkshow Solusi SDM dan saya Aldi masih bersama CEO dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting yang memfasilitasi Talkshow Solusi SDM ini. Kemudian juga ada narasumber tamu yang talkshow ini bisa Anda ikuti selain melalui frekuensi 96 FM, Anda juga bisa manfaatkan mercuryfm.id, terutama kalau misalnya Anda ingin tahu bagaimana kondisi di studionya. Ada visual radio yang bisa Anda gunakan untuk menonton kami bertiga, meskipun kami sebenarnya bukan tontonan ya. Yang penting mendengarkan apa yang nanti akan didiskusikan, karena menarik hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang judulnya menciptakan happiness di tempat kerja, gitu ya. Setelah kita diajari oleh Pak siapa Bu Novi yang TIP itu? Oh, Pak Tulus Ikhlas Pasrah. Bro Dedi Sidarta. Ya, Bro Dedi. Teman saya juga. Sekarang hari ini kita akan belajar dari Mas Ibnu soal bagaimana yang happy gitu ya. Betul. Ya, apakah ini selalu berkaitan dengan uang? Bagaimana nanti kita cek ya sama Mas Ibnu. Dan narasumber tamu kita masih muda, energik, dan beliau nama lengkapnya Ibnu Prayogo Hadi SDS. Koreksi nama kalau saya salah, Mas Ibnu, benar ya? Betul ya? Akurat. Apa kabar? Sehat? Sehat. Saya panggil Mas ya, biar awet muda ya. Ya, kan Betty sama Mas Aldi. Oh iya, kita 11-12 lah ya. Mas Ibnu 30-an, saya 31, 32. Beberapa tahun yang lalu. Mas Ibnu ini PT-nya itu Harapan Indah Sukses Bersama. Yes. Ini yang menaungi Grid Hotel di Ponorogo juga? Iya, itu memang PT-nya untuk Grid. Lebih dekat ke mikrofon Mas Ibnu. Siap. Okay. Iya. Benar, itu yang menaungi Grid Ponorogo Hotel. Gitu ya, PT-nya namanya Harapan Indah Sukses Bersama. Gitu. Bagus ya? Iya. Brandnya itu Grid Hotel di Ponorogo. Iya. Selain itu ada lagi juga nggak yang jadi holdingnya Harapan ini? Belum, masih ini satu. Baru satu ini ya? lagi. Oh. Tapi punya usaha yang lain tuh Pak, yang bikin e-book itu gimana itu? Oh iya, jadi saya selaku investor aja, jadi dengan teman-teman terus bikin perusahaan baru, kayak startup gitu, jadi di penerbit buku digital. Nah ini cocok buat Bu Novi yang mau bikin buku itu. Oh iya. Jadi nanya-nanya. Iya. Oke. Terus juga ada Tomorrow. Ya ini kan franchise ya. Franchise ya. Oh, Tomorrow itu semua yang ada di Surabaya misalnya itu Mas Ibnu yang pegang atau masing-masing sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Kalau Tomorrow-nya Mas Ibnu di mana? Di ini, kita di Tambak Sari. Tambak Sari. Kita outlet first flagship store yang Tomorrow punya di Indonesia. Oh gitu. Ya, yang paling gede berarti ya? Yang paling gede di Oke. Indonesia. Kita Tambak Sari nomor berapa? Kenapa? Tambak Sari mana? Tambak Sari 6C. 6C. Wah itu kalau lagi sepak bola rame paling. Enggak pernah ada sepak bola di situ. Di dekatnya, di stadionnya. Iya, enggak pernah dipakai tapi ya, Eman. Stadionnya. Tak kira di dalam stadion enggak ya. Kebesaran ya kalau itu. Kalau pesen jauh loh kalau di lapangan sepak bola. Oh ya, jadi usahanya banyak. Tapi hari ini kita spesifik saja ke Grid Hotel. So far so good? So far so good. So great lah malah. Great. Oh, Great iya. For greater future malah sekarang. Iya. Ada paket iftar juga? Ada. Ada ya. Ini jangan lupa iftar Bu Novi. Iya, bukan bubur. Itu bubur. Meskipun teman. Mulai kapan Surabaya Grid Hotel? Boleh cerita sedikit soal company profilnya, Surabaya Grid Hotel. Jadi Grid ini hotel bintang 3 di Surabaya. Kita fokusnya di bisnis. Jadi di MICE lah ya. Kita memang punya keunggulan di asetnya ini banyak MICE-nya. Jadi mungkin sekitar 30-40% itu MICE, sisanya itu kamar. Kamar ya. Berapa kamar di Grid? Kamar 90. 90 cukup besar. Iya. Berapa lantai itu? 12 ya. Oke. So, sejak kapan Grid? Sejak 2017. 2017. Ya, kurang lebih 8 tahun ya sampai sekarang. Dan sudah melalui Covid sih. Iya. Ketika Covid berdarah-darah juga ya. Ya untungnya masih bisa nafas gitu. Masih bisa nafas. Oke. Berdarah tapi bernafas ya. Iya.
Dan setelah lewat dari itu maka bukan so good lagi tapi so far so great ya. Iya, sama So sama. So far so great. Oke, sukses selalu untuk bisnisnya. Nanti mungkin ada kaitannya juga apakah memang bekerja di hotel menjadi lebih happy Iya. dibandingkan bekerja di radio. Nila? Ini ide judulnya ini dari Pak Ibnu ini. Dari Pak Ibnu ya. Sebetulnya kita mau ngomong apa Mbak hari ini Bu Novi? Oke, jadi kemarin Pak Ibnu ngusul ini, saya bilang mau membahas apa. Nah, kayaknya beliau ini lagi punya program yang sedang dijalankan di company-nya kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah tentang menciptakan happiness di tempat kerja. Dan ternyata ketika saya menyiapkan question road-nya ini apa yang akan kita bahas, ini berdekatan dengan International Day of Happiness yang jatuh di 20 Maret. Kayak Oh, gitu. 20 Maret itu International Days of Happiness. Day of Happiness. Gitu. Oke. Nah, jadi kan itu ngeklop gitu ya Mas Aldi ya. Nah, ini ide dasarnya kenapa? Karena kita pernah tahu kan kalau kita mungkin juga mengalami sehari-hari bahwa kalau di tempat kerja itu seringkali menghadapi hal-hal yang sifatnya serius gitu. Ya, Kita betul, mempersepsikan sebagai banyak tekanan dan sebagainya. Terus situasi yang membuat kita ini juga dari tahun ke tahun itu makin demanding lah dari perusahaan kayak gitu, tuntutan kinerja, KPI yang seperti itu. Nah, dengan situasi seperti itu tuh apakah mungkin kita tetap bisa menciptakan happiness? Karena sebenarnya ketika kita bekerja dengan happy, maka banyak hal yang sebenarnya bisa tercapai, baik secara pribadi buat karyawan maupun juga bagi perusahaan kayak gitu. Iya, oke. Hari ini talk show kita itu sebenarnya ada korelasinya meskipun tidak secara langsung, tapi bisa juga secara langsung ya. Ketika kita sama Bro siapa? Denny Dedi ya, sama Sidarta. Bro Dedi itu yang mengajarkan konsep tulus, ikhlas dan pasrah. Betul. Tak inget-inget terus loh Iya, itu. iya. Itu menarik loh itu ya. Langsung teng gini Iya, kan, iya, Joko. itu menarik. Dan hari ini ternyata TIP saja tidak cukup. Bro Ibnu menambahkan dengan happiness. Happiness, iya. Mungkin kita bisa awali dengan pertanyaan, apakah kebahagiaan di tempat kerja itu artinya selalu happy, bebas, santai, tidak karu-karuan gitu, gimana? Kita mesti batasin dulu nih, happy-nya seperti apa? Jadi Ayo, Mas Ibnu. konsep happy ini cukup abstrak ya. Bahagia itu kayak semua orang mau bahagia, Oh iya dong. ya kan? Dan kita hidup kerja dan macam-macam, endingnya mau cari pasangan juga, kerjaan dan gini-gini, ujung-ujungnya mau bahagia. Ya. Bahagia ini semua orang mau, dan di mana-mana itu kayak menjadi target lah ya gitu ya. Cuman kayak dan sampai dibuat buku-bukunya juga bahagia. Jadi bahagia ini yang terlihat sederhana tapi kok seorang ini kayak susah dapet gitu ya. Iya, betul. Ada yang nyari-nyari, dicari kemana gitu ya. Oh, dia nyari-nyari lewat pekerjaan gitu ya. Kerja dia bahagia dengan pekerjaan dia. Ada yang nyari lewat warga. Oh, dia ketika ketemu keluarganya dia menjadi bahagia. Ada yang dicari-cari lewat pas cangkruan minum kopi gitu kan. Ya. Tapi ada orang yang melakukan yang sama tidak mendapatkan itu. Bahagia ini apa sih gitu? Bahagia ini ada di mana gitu? Ini kan mesti kita aware. Nah, konsepnya memang gini. Bahagia itu harus kita sadari dulu. Iya. Dia ini di luar apa di dalam diri? Gitu. Kalau ini di luar, kita cari. Gak akan nemu ya. Sulit paling nggak Kok nemunya kita ya. coba-coba dengan yang orang yang lakukan sama kok kita hasilnya beda gitu. Iya. Kita nggak happy gitu. Jadi konsepnya memang menyadari kebahagiaan, menyadari diri sendiri, dan mungkin topik yang berpengaruh sebenarnya itu bukan ini ya. Apa sih yang menghambat kita bahagia? Mungkin itu yang menjadi ini ya alasan orang-orang bahagia. Mungkin ada yang menghalangi mereka seseorang ini untuk menerima kebahagiaan ini. Ya. Jadi artinya karena bahagia itu sangat abstrak untuk didefinisikan, mungkin kita tidak harus repot cari definisinya, tapi kita bertanya saja seperti yang Mas Ibnu baru sampaikan gitu loh. Gimana sih caranya bahagia gitu aja ya? Iya. Oke. Sekarang saya tanya ke Bu Novi, korupsi itu bahagia nggak? Nah, tergantung persepsinya. Gitu ya. Iya. Wah, ini mumpung bulan puasa. Kita dengarkan tausiahnya. Bagaimana Bu Novi? Ya, tergantung persepsinya. Karena kalau kemudian kita tahu akibatnya gitu ya, baik buat kita sendiri, buat keluarga, dan buat orang, mungkin orang banyak nggak dipikirkan ya gitu ya. Karena lebih itu ya
kita nggak akan melakukan sih seperti itu Mas gitu. Gitu Jadi ya. ya. Dan menurut saya orang yang melakukannya juga at the end juga tidak merasa bahagia sih. Gitu ya. Menurut saya ya nggak Iya, tahu ya kalau harusnya ini. memang lebih banyak. Nggak harus merasakan saya. Iya, jangan. Harusnya lebih banyak warga Indonesia kayak Bu Novi ya. Tapi saya itu pernah dalam obrolan dengan Prof. Vivi Pak Ponco dari teman-teman dari Ubaya. Di talk show juga begini. Mereka kaget ketika saya bilang, Pak, jangan-jangan gitu ya. Kayak Harvey Muiz itu ya, yang korupsinya segabon-gabon kayak begitu. Dia sudah menghitung loh. Saya bilang, lo kok bisa? Iya, dia dihukum berapa tahun? 10 tahun penjara misalnya. Kalau misalnya 1 bulan, dia harus merawat sipir dengan 100 juta. Itu kan udah gede nih. Supaya dia bisa bebas, dapat kamar segala macam. 100 juta kali setahun, itu cuma 1,2 M. Kali 10 cuma 10 M. Kalau dia 100 M saja, dia susuknya udah banyak. Dan dia bebas kok. Dia bisa kemana aja. Nah itu bahagia loh Bu Novi. Bahagia. Menurut mereka barangkali ya. Mungkin dia, tapi kan secara apa ya? Secara Ya, dia secara nggak bisa norma. jalan-jalan normal, nggak bisa tampil kayak gitu kan. Terus dijauhi orang pasti, dicibirin tuh bagian terus di mana? Jangan-jangan banyak temennya malahan. Kita yang di swasta aja nggak ngerti ya. Jangan-jangan Iya. kayaknya Mas Ibnu bingung gitu. Ayo komentar Mas. Iya, jadi kalau gini, kan yang membuat bahagia tiap orang kan berbeda-beda ya. Iya betul. Nah itu betul. memang, jadi Artinya ini pembenaran bahwa memang sumber kebahagiaan itu bergantung dari masing-masing pribadi ya. masing-masing gitu. Oke. Ya. Oke. Tapi Nah, semoga tidak banyak yang berpikiran demikian ya Mas. Iya. Saya khawatir betul bahwa itu yang kemudian itu kan kenapa saya mikir kayak gitu kan kok nggak ada efek jerahnya ya. Iya, Apalagi hukum di kita itu kan bisa ditekuk-tekuk gitu ya. Betul. Kalau di China mungkin beda lagi gitu ya. Di Tiongkok orang udah nggak ada ampun. Nah makanya kan seruannya supaya nggak korupsi ya. Kalau nggak pembuktian terbalik ya hukuman mati. Loh, tapi kita Iya. ngapain bahas ini? Iya, ini. Ya, Izin, Pak. keseret kita ya. Izin mau bahas sedikit yang ini, yang pertanyaan nomor 1 ini kan, Ya. yang kebahagiaan di tempat Oh kerja. iya. kan? Nah, jadi gini, bahagia di tempat kerja ini kayak orang ini kayak belum punya pandangan yang clear gitu ya. Ntar kita ntar dikira nggak kerja. Nggak kerja. Iya kan? Oh ini santai nih. Ntar Gitu dikira kan. terlalu serius, ini kerja, padahal dia freeze, nggak kerja ngapa-ngapain, nggak bisa produktif. Jadi konsep-konsep ini nih mesti dikelirkan bahwa kita bisa kok produktif dengan bahagia, dan sebaliknya kita bisa serius dan nggak ngasilin apa-apa. Bisa sekali gitu. Iya, serius tidak menghasilkan apa-apa juga mungkin aja ya. Bener. Duduk dia begini, bingung buka komputer, pusing ini. Bosnya nyuruh apa saya nggak ngerti gitu. Iya. Kelihatannya Wajahnya kosong, tatapannya kosong gitu kalau ya. orang Surabaya bilang kelihatannya metenteng tapi nggak ngerti apa-apa dia. Ya kan repot juga ya kayak begitu ya. Tapi hari ini kita bersyukur contohnya itu teman-teman dari perhotelan ya, hospitality ya, karena jasa yang langsung dirasakan betul vibes-nya oleh Customer-nya, itu kan tamu-tamunya. gitu ya. Bayangkan kalau misalnya karyawan-karyawannya great itu nggak bahagia gitu, mecucu aja gitu. Ojo nginep nang hotel X itu, apa karyawan ini mecucu aja gitu ya. Iya, saya pernah dapat komplain kayak gitu sih. Oh gitu ya. Iya. Artinya ya memang seperti itu ya. Tapi kemudian pertanyaannya Bu Novi nanti juga ke Mas Ibnu boleh komentar, apakah selalu kebahagiaan itu seini dengan produktivitas? Apakah selalu orang-orang yang bahagia itu jangan-jangan kalau dia terlalu bahagia malah nggak melakukan apa-apa, saking senengnya santai gitu ya, datang kantor siang makan siang, nanti jam pulang lagi, udah soal target soal apa pikir belakangan. Nah apakah selalu kebahagiaan itu berhubungan dengan produktivitas? Ya, linear dengan produktivitas. Gimana Bu Novi pengalamannya? Ya. Jadi sebelum menjawab itu Mas, mungkin saya mau bawa dulu dan melanjutkan yang pertanyaan pertama tadi. Ini kalau di psikologi itu ada tokoh namanya Martin Seligman, itu dia adalah pelopor dari psikologi positif gitu. Nah, psikologi positif ini adalah
diakui sebagai the science of happiness kayak gitu. Jadi di psikologi itu ada alirannya, ada aliran baru muncul bahwa kalau misalnya orang melakukan sesuatu, misalnya punya kelebihan dan punya kelemahan, maka kita akan meningkatkan kelemahan kita. Nah, kalau ini psikologi positif adalah kita mengambil hal positif dari sebuah situasi kayak gitu. Nah, di psikologi positif ini dikatakan bahwa berkaitan dengan teori yang dikatakan sebagai PERMA. PERMA itu kaitannya dengan kebahagiaan adalah sebagai yang P pertama adalah positive affection gitu. Jadi perasaan yang positif kayak gitu Mas. Jadi perasaan positif. Lalu kemudian E-nya adalah engagement atau keterikatan dia dengan pekerjaannya, mau memberikan lebih terhadap pekerjaannya atau apa yang dia lakukan. Kemudian relationship gitu. Jadi bagaimana dia membina hubungan dengan orang-orang di tempat kerjanya. Jadi di sana dia mendapatkan sesuatu gitu. Lalu M itu meaning gitu. Dia setelah melakukan sesuatu dia mendapatkan hal yang yang berarti banget dengan pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah achievement. Jadi PERMA tadi itu yang mewakili bahwa kebahagiaan itu bisa terjadi melalui tadi itu PERMA tadi itu. P positive affection, kalau kita merasa bersyukur, kita merasa positif, nah itu akan terjadi. Kita punya hubungan, punya engagement yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, termasuk juga relationship-nya. Terus kemudian punya meaning terhadap apa yang dia kerjakan, sama juga achievement. Nah tadi itu. Kalau kemudian di tempat kerja Mas, kita tadi itu sudah bisa memunculkan 5 hal yang ada di dalam indikator kebahagiaan tadi menurut Martin Seligman tadi, tentunya produktivitasnya akan tercapai. Karena apa? Ketika orang mengerjakan sesuatu dengan senang hati, dengan rasa syukur, meskipun dia merasa bahwa kok pekerjaanku ini monoton atau pekerjaanku ini kok justru mungkin panas-panasan di luar kayak gitu, atau pekerjaanku ini terlalu banyak fisiknya seperti itu. Nah, ketika dia tidak merasakan positif affection dari perasaannya, yaitu tadi nggak mungkin akan muncul produktivitas. Termasuk juga engagement gitu, engagement dengan apa yang dia kerjakan, dengan lingkungan kerjanya, punya hubungan yang baik dengan teman-temannya, dengan atasannya, dengan pelanggannya dia. Nah, maka pasti ini tadi akan berpengaruh karena dia akan melakukan sesuatu. Dia punya energi untuk bisa melakukan sesuatu dengan lebih, memberikan lebih dari pekerjaannya, sehingga kemudian pasti akan terjadi produktivitas. Ya, apa tadi PERMA? P positive affection, engagement, terus relationship, kemudian meaning, terus kemudian achievement. Oke. Gitu. Jadi apalagi kok sudah sampai achievement, artinya bukan hanya selalu prestasi ya, tetapi achievement itu bisa kemajuan atas yang kita capai. Kemajuan bukan hanya yang sifatnya material, tetapi non material, kepuasan, self development. Nah, itu juga termasuk achievement itu. Iya, agar tidak abstrak, maka kalau pertanyaannya apakah kemudian kebahagiaan itu selalu linear dengan produktivitas, ya indikatornya PERMA ya. Iya, betul. Oke. Gitu. Mas Ibnu mau menambahkan? Setuju. Ya. Cuman itu aja. Atau mungkin cerita. Tapi kalau di hotel, gimana? Cerita yang di Greater Diponegoro. Iya. Gini, kalau di hotel saya belum sempat terlalu banyak ngajarin yang ini ya. Mungkin saya coba yang kemarin prakteknya langsung di yang kopi itu. Saya coba praktek. Tomorrow. Ya. Jadi kan itu kan gini ya. Kalau mungkin di bidang perhotelan, orang-orangnya kan lebih ahli ya. Lebih ahli untuk senyum, dan lebih ahli untuk mereka tentang keramahan gitu ya. Iya, sama emosi yang di dalam, sama yang mimik wajah di luar itu kan dia sudah ahli gitu ya. Tapi kalau orang normal kayak saya sendiri masih normal ya. Itu mungkin kadang-kadang saya ya normal. Bu Novi juga. Yang biasa lah, standar kaliannya biasa lah untuk yang soal tadi itu. Itu mungkin akan terlihat kalau emosinya nggak enak. Ya. Gitu. Secara langsung nggak sadar langsung ya. Itu natural akan seperti itu ya. Ya. Nah, bagaimana kalau dengan pegawai-pegawai yang kopi, SDM kopi yang levelnya itu bukan sampai setinggi yang hotel. Oke. Ini kan membutuhkan waktu. Kalau mengajarin mereka butuh keahlian ini kan mereka harus dilatih dan diuji berkali-kali kan sampai itu terbentuk. Nah,
Jadi saya nyoba nerapin hal yang sederhana supaya mereka gimana kalau mereka bisa mudah untuk lebih senyum ya, otomatis ya buat aja dia lebih bahagia kan, masuk akal gitu. Gitu. Jadi ya untuk mengatasi yang kebutuhan kerja itu saya juga kasih beberapa tips gitu. Dan ya sebenarnya saya juga suka sih dengan bahagia sendiri itu. Kenapa ya? Karena memang saya hidup ya untuk mau bahagia. Saya juga mau buka bisnis ya untuk bahagia. Ya. Buka bisnis bos sumpek ya tutup aja liburan. Iya, lebih bahagia ya. Ya. Oke. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Menarik ini perbincangan kita soal bahagia ini, dan Anda juga boleh sharing-sharing seperti biasa di 031562 0096 567 9696 atau juga melalui WhatsApp boleh di 081 730 0096. Oke, kita lanjutkan kembali dan masih bersama Bu Novi dari Magnet Solusi Integra, CEO Magnet Solusi Integra, dan narasumber tamu saya ini adalah Pak Ibnu Prayogo Hadi SDS PT Harapan Indah Sukses Bersama, itu yang mengelola Grid Hotel ya di Diponegoro. Silakan. Kalau Anda mau tanya-tanya hotelnya ya boleh, tapi terbatas ya, karena nanti waktunya habis untuk membahas, karena Mas Ibnu punya sesuatu yang lebih menarik, yaitu bagaimana menciptakan happiness di tempat kerja. Kemudian tadi kita sudah bicara banyak tentang happiness, tentang kemudian korelasinya ataupun linear enggak dengan produktivitas. Nah, sekarang kita juga akan banyak belajar nanti dari Mas Ibnu dan juga Bu Novi, barangkali di MSI sendiri tiap harinya bahagia ya Bu Novi ya? Alhamdulillah, harus dimulai dari bahagia Mas. Harus dimulai dari bahagia. Iya. Dan itu kan mesti diciptakan begitu ya, ditumbuhkan lah ya vibes-nya, atmosfernya. Gimana caranya? Kalau kita boleh belajar dari mungkin MSI atau beberapa perusahaan yang Bu Novi tangani dan lain sebagainya. Iya. Kalau ini kan gini, kalau saya itu sangat percaya bahwa leader itu punya peran yang cukup besar untuk menciptakan vibes, termasuk vibes kebahagiaan itu tadi. Jadi itu harus dimulai dari saya sendiri gitu kan Mas. Jadi nah saya ini kebetulan tipe orang pagi. Jadi tipe orang pagi yang kalau pagi itu bangun pagi itu sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi emosinya itu positif, terus lihat pagi itu semuanya masih sejuk, masih tenang, terus ada suara-suara burung. Nah, itu kan sesuatu yang menyenangkan. Ada kalimat bijak yang mengatakan berbahagialah orang yang bangun di pagi hari karena dia akan menemukan kebijaksanaan tepat di depan pintu, katanya. Oh, oke. Iya kan? Iya, semoga saya tiap pagi menemukan kebijaksanaan di depan itu harus diyakini bahwa orang yang bangunnya nggak molor-molor itu karena suasana, saya bisa memahami karena suasananya masih oke, gitu kan, berpikir kita nggak begitu bangun terus jam 8:30 gitu kan. Kedandapan ya. Kedandapan. Monggo lanjut. Iya. Nah, itu yang kemudian saya bawa. Jadi harapannya bahwa kalau pagi ya suasananya itu menyenangkan. Ya kalau pagi yang biasa datang gitu, saya usahakan datang pagi gitu. Karena dengan saya datang pagi, ya saya sendiri secara pribadi akan lebih prepare. Jadi bisa melihat situasi gitu. Kadang juga ini kan kalau kita mau kerja terus tahu misalnya waduh ini target atau misalnya pekerjaan ini yang banyak sekali gitu ya. Jadi biasanya juga saya sholat duha kalau pagi di kantor kayak gitu. Nah, ini yang sebenarnya vibe yang saya harapkan itu juga menular ke teman-teman di kantor kayak gitu Mas. Jadi kalau pagi ya kita saling berucap salam kayak gitu. Jadi sebelum mulai kerja biasanya ya wis ngobrol-ngobrol di antara teman-teman juga kayak gitu tentang ya wis aktivitasnya itu, terus sambil kalau saya sih masuknya lebih ke hari ini apa gitu, misalnya yang ini yang PR yang ini hari ini ada schedule apa kayak gitu ya, menciptakannya dari situ Mas. Itu kalau sehari-hari yang sederhana. Kalau yang lanjutannya dari itu ya yang secara gampangnya ya cara kita berkomunikasi ke mereka, tidak perlu terlalu menjaga jarak kayak gitu Mas. Terus kemudian ya menciptakan sesuatu yang ada momen-momen di mana kita ini misalnya apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan tim. Nah, hal-hal yang seperti itu sih menurut saya yang sederhana yang membuat orang itu jadi lumer emosinya, jadi lebih seneng
percaya satu sama lain yang seperti itu Mas. Ya, Kayak gitu. ya. Bu Novi ini owner yang sekaligus CEO ya, jadi lebih enak untuk mempraktekannya karena Mas Ibnu ini owner yang komisaris, yang Iya. artinya tadi sudah. Nah, kalau cerita-cerita dari teman-teman atau mungkin yang dititipkan ke GM-nya seperti apa supaya bisa nggak stres karena kan apa namanya hospitality itu kan juga tadi itu ya, mungkin memang benar teman-teman di hotel punya kemampuan bisa Jiwa hospitality-nya itu sudah ada gitu ya. Tapi kan bukan tidak mungkin, namanya juga manusia gitu ya. Kalau dia kebebanan sesuatu nanti customernya rodok cerewet sedikit aja, wis, waduh mencek no iki nggak gitu. Gimana Mas Ibnu pengalaman selama ini? Untuk apa nih? Untuk Untuk menciptakan, mengelola stres lah supaya lingkungan kerjanya itu di grid enak gitu. Iya. Yang Mas Ibnu pantau seperti apa? Kalau saya sih ngasih tipsnya ya ini ya, sering-sering bersyukur gitu ya. Sering-sering Gitu ya. bersyukur. Karena bersyukur ini gini, banyak orang meremehkan syukur ya. Iya, betul. Kamu bersyukur nggak sih itu? Aku bersyukur gitu. Hmm. Tiap hari aku bawa dalam doa gitu kan. Pas makan, pas apa, pas tidur gitu kan. Tapi kalau emang kita dalami lagi, bukan dalami lagi lah. Kalau dalam pengalaman saya dulu dengan sekarang, syukurnya itu beda. Kalau dimaknai dengan benar, ini akan menghasilkan energi positif, Iya, hasil iya. positif yang jauh lebih powerful. Gitu ya. Hmm, Memberdayakan diri kita malah, menguatkan gitu, bukan melemahkan gitu ya. Iya. Jadi mungkin tips-tips sederhananya mungkin bagi orang-orang yang umum lah ya, untuk hotel juga ya sering-sering bersyukur gitu. Kalau di grid sendiri punya kebiasaan nggak misalnya pagi hari itu terus briefing, kemudian pakai yel gitu? Oh iya, ya. Iya selalu kan ya. Ada. Mungkin itu salah satu juga cara untuk itu ya. Salah satunya. Salah satunya untuk itu. Kalau kita pakai sini, kalau kita pakai, kita ciptakan pola aja paling oke sih. Kalau supaya kita konsepnya gini sih. Konsepnya itu kalau kita membawa beban-beban emosi dari manapun ya, sebelum sampai ke tempat kerja, dibawa ke tempat kerja itu akan menambah beban. Dan sebaliknya kalau itu beban yang ketika dalam jam kerja itu kita temukan dari pelanggan dan macam-macam ya, target pencapaian target itu, Yeah. terus kita bawa pulang, ini kan jadi masalah gitu ya. Dan ketika pola-pola itu terbentuk, wah ini tinggal nunggu waktu ini, stres, depresi, burnout dan macam-macam. Iya. Jadi penting untuk kita bantu ya orang-orang yang di dalam area lingkungan perusahaan kita, itu untuk kita bentuk pola-pola yang baik untuk mereka juga gitu. Iya. Dan ya contohnya aja kita akan boleh masuk di briefing, boleh kita ajak aja mereka bersyukur di briefing. Boleh kita ajak mereka untuk cerita gitu ya, keluh kesah apa gitu kan. Jadi minimal mereka bisa menumpahkan apa sih yang mereka rasakan gitu ya. Iya. Ini sesuatu yang sederhana Pak, tentang kita punya ruang untuk bercerita, berkeluh kesah ya. Iya. Dan kadang-kadang sometimes ada orang yang nggak punya ini gitu kan, nggak punya ruang ini, mereka sampai mengarah-arah ke hal negatif. Iya, karena jadi ini terus gitu ya di dalam hatinya, nggak bisa dikeluarkan, dicurhatkan gitu. Ya, bersyukur ini a part of TIP ya. Iya, betul. Iya. Kebersyukur ini penting loh, karena saya secara ini ngomong pribadi begitu. Karena coba ayo kita jujur sama diri kita. Doa kita itu loh, lebih banyak nyetir Tuhan atau bersyukur, ayo? Iya, banyak mintanya Banyak kan. mintanya. Dan itu nyetir loh, Tuhan aku kok enggak mau kasih ini, Tuhan aku kok enggak mau kasih ini gitu kan. Jarang kita ngomong seperti yang Pak Ibnu bilang, bersyukur tapi jangan cuma di mulut doang gitu kan. Iya. Padahal kan semua terjadi itu katanya seizin Tuhan. Berarti kita dikasih ndak enak pun itu kan, loh kok jadi ceramah ya? Artinya dikasih ndak enak pun itu kan juga karena Tuhan mengizinkan. Iya. Berarti mulai sekarang kita bersyukur ya, benar Iya, ya. bersyukur. Luar biasa. Kayak tadi pagi itu saya kan karena ini mau ini ya topiknya mau bahagia. Saya tadi itu jadi saya kan kalau bahagia itu Pura-pura bahagia aja. kan gini.
menemukan bahagia itu nggak mungkin kalau kita nggak dari rasa syukur kan, Ya, gitu iya, kan. iya, Antara iya, mana yang lebih datang lebih dulu itu yang Betul, mana gitu betul, kan. betul. Tadi seperti tadi nyari bahagia ya dari mana bahagianya datang, dari rasa syukur gitu kan. Nah syukur itu atas apa ya, masih bisa bangun pagi gitu kan, masih bernafas. Terus yang badannya pegel-pegel itu tadi masih bisa jalan dengan bagus kayak gitu kan. Seperti itu. Terus kayak tadi pagi sahur itu bangunnya nggak terlalu mepet kayak gitu jadi kan lebih Mas. santai gitu ya. Terus suami bangunnya juga gampang pas sahur, karena kadang bangunin orang sahur nggak bangun-bangun itu bikin stres juga ya. mengurangi rasa syukur. Iya, sampai mosok apa ganti suami kan enggak mungkin ya. Gitu kan. Berat ini. Iya. Gitu. Jadi itu kan ya itu tadi part of rasa syukur itu. Betul. Gitu kan. Kadang ngapunten ya, bersyukur orang nggak bisa orang kita bisa kentut aja mesti bersyukur. Oh iya betul. Kalau habis operasi itu mesti masuk ruangan sampai nunggu kentut baru dikeluarkan. Oh betul, itu saya ngalami operasi melahirkan anak dua anak itu gak kentut, nggak keluar dari ruang pemulihan. Iya, pemulihan, recovery room ya kan. Ya, jadi ayo ditambah apa lagi bersyukurnya. Kadang memang perlu dipancing. Iya. Saya ngalami sendiri nih, by experience ya. Apa yang saya alami saya praktekkan ya. Kadang-kadang kan memang hal-hal yang terjadi itu kan di dunia kerja itu kan bisa menciptakan tekanan-tekanan kan, gitu kan. Dan kadang pressure-nya itu cukup intens gitu ya, sampai ya merasa tidak bahagia gitu kan. Tapi dengan kita mancing gitu ya, yang saya lakukan itu saya mancing. Saya sendiri nggak bahagia-bahagia amat gitu ya. Terus saya coba ngomongin soal bahagia, bagaimana orang bahagia dan bersyukur, dan maka saya kan bahagia sendiri gitu loh. Dengan dipancing-pancing gitu, mungkin contoh ya, hari ini banyak tekanan intens macam-macam ya. Dengan mancing, dengan bersyukur bla bla bla, ini akan membantu kita untuk menjadi lebih mudah, betul. Betul, jadi macak bahagia itu enggak salah. Iya. Ya kan? Awalnya dari macak kan macak Mas. Bahagia, terus kemudian akan jadi biasa gitu. Iya, betul. Oke, tapi kita nggak sedang macak, kita sedang akan memutar iklan karena ini penting buat kami. Nil, iklan dulu Nil. Ya, dalam lingkungan pekerjaan itu ya, di perusahaan itu kan kebanyakan karyawan itu selalu melihat bahwa ketika ngomong soal kenyamanan dan segala macam itu, mereka selalu melimpahkan itu ke atasannya langsung dan atasannya lebih tinggi. Oh ya, apa lagi yang atasanku nggak bisa menciptakan suasana yang bahagia gitu kan. Nah ini kan ya silakan dikomentari juga nanti, tapi bukan tidak mungkin bahwa peran individu pun juga dibutuhkan untuk meng-create itu gitu. Gimana komentarnya Bu Novi? Iya, jadi kan seringkali gini, ini banyak mungkin di banyak kepala orang ini menganggap bahwa kalau di tempat kerja itu bahagia kalau gajinya gede yang pertama gitu kan ya. Ini nggak dipungkiri. Pak Komisaris langsung ketawa. Ya mau aja ya Pak ya, gajinya gede, terus punya nggak ada tuntutan pekerjaan yang menekan, nggak ada target, nggak ada target, nih bahagia. Terus punya atasan yang suka pokoknya suportif lah sama dia, bahagia. Punya teman kerja yang menyenangkan, bahagia. Pekerjaannya enggak susah, bahagia gitu kan Mas. Ini kalau dilihat kan dari luar semua. Tadi sementara dari awal kita sudah sepakat bahwa kebahagiaan itu sebenarnya datangnya dari kita sendiri gitu kan Mas. Seperti itu. Jadi kalau tadi kaitannya dengan pertanyaan Mas Aldi, bagaimana tadi peran individu atau peran atasan kayak gitu ya. Jadi peran individu yaitu tadi di dalam pekerjaannya tadi kembali lagi ke sumber kebahagiaan yang 5 tadi itu. Sebenarnya ya cara kita bahagia adalah tadi itu menciptakan, nggak tahu, ambil salah satunya dulu lah gitu. Ambil salah satunya dulu. Satu, merasa bahwa kita ini happy dengan apa yang kita kerjakan gitu. Karena apapun yang kita kerjakan ini Mas, misalnya pada saat sekarang kita punya pekerjaan apa, ya itu tadi dipenuhi dengan rasa syukur, karena kita juga kalau kita baca berita banyak sekali bahwa di luaran yang PHK besar-besaran, terus sekarang ini isunya itu efisiensi kayak gitu kan. Terus ini mohon maaf ini
karena efisiensinya itu di berbagai sektor. Nah, termasuk kalau di pemerintahan, efeknya ke yang MICE-nya tadi, ke acara-acara di hotel dan sebagainya. Itu apa nggak sudah deg-degan itu orang-orang yang bekerja di bidang itu kayak gitu. Pelatihan dikurangi, budgetnya, orang jual makanan yang kaitannya tadi dengan kegiatan-kegiatan meeting, kunjungan dinas, yang sebagainya, kayak pelatihan yang butuh tempat dan sebagainya. Nah, kalau kita ngelihat seperti itu ya mau nggak mau kita bahagia dengan menciptakan kebahagiaan dengan apa yang kita punyai saat sekarang kayak gitu kan, Mas. Jadi dengan apa ya, mengerjakan pekerjaan kita sebaik mungkin seperti itu, menjaga relasi yang baik dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan pelanggan kayak gitulah. Seperti itu. Terus kemudian ya melakukan pekerjaan dengan optimal supaya kemudian apa? Supaya kemudian ya kadang gini tuh Mas, orang mengerjakan sesuatu itu tidak tahu sampai batas di mana sebenarnya dia bisa kalau kita tidak mencoba secara maksimal gitu. Gitu ya. Jadi kadang kita nggak tahu apakah ini kita mampu atau enggak. Pesimis di awal, tapi sebenarnya ketika kita coba pada sampai titik terakhir dengan berbagai cara ternyata bisa. Itu kebahagiaannya atau perasaan kepuasan atas pencapaiannya itu sudah nggak terhitung lagi seperti itu. Dan satu perasaannya. Lalu yang kedua adalah ini tadi, pengakuan dari orang lain itu kan menjadi tinggi. Nah, pengakuan orang lain tinggi atas apa yang sudah kita lakukan itu kan juga kemudian akan menambah lagi kebahagiaan kita gitu, Mas. Gitu. Jadi ya alurnya kurang lebih seperti itu gitu. Iya. Oke. Kalau saya ke Mas Ibnunya soal ini gimana nih Mas Ibnu mendrive para leader gitu ya di manajemennya Great Hotel untuk bisa menjadi fasilitator dan katalisator gitu untuk anak buahnya bisa everyday happy gitu. Iya. Mungkin akan saya mulai dulu dengan ini ya, masalah pekerjaan dulu. Banyak orang yang merasa tidak happy di pekerjaannya dan di perusahaannya. Nah, ini mesti dibedah dulu. Gitu. Dibedah dulu. Yang saya sering lihat gini, orang itu tertekan karena apa? Bisa jadi karena memang dia tidak punya kompetensi di sana. Nah, kalau tidak punya kompetensi, kan ini kan unsur dasarnya kan pekerjaan Pak ya. Pekerjaan ini harus yang dikerjakan. Dasarnya adalah kompetensi tadi itu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, kalau dia sudah menerima pekerjaan tersebut dan ternyata dia tidak kompeten, terus perusahaan ini kan kita goalnya ini kan untuk apa ya? Mendapatkan pelanggan lah ya, goalnya untuk menyenangkan pelanggan, untuk meraih pelanggan ini kan. Jadi kan goalnya ini kan patokannya ke pelanggan tadi itu. Kita menjawab kebutuhan pelanggan ini dan kita membuka lowongan pekerjaan untuk menjawab itu gitu kan. Nah, kalau dasarnya itu dan pekerjaan ini ya harus membutuhkan kompetensi. Itu kalau misalnya tidak tercapai, maka akan banyak perasaan tekanan tadi itu. Nah, inilah yang akan menghambat kita untuk bahagia, menghambat untuk kita menerima kebahagiaan ini karena ada lain-lain tadi itu. Nah, ini mesti disadari dulu. Lah, jangan terlalu banyak menyalahkan dulu perusahaan ini dulu. Jangan-jangan memang saya sendiri yang harus berubah. Kan gini dulu, saya sendiri harus berubah. Nah, setelah itu kita ngomong yang pihak luar. Nah, pihak luar ini ya memang bilang itu lingkungan kerja yang tidak sehat, atasan yang tidak sehat, atau mungkin perusahaan yang tidak se-value, sevisi misi gitu. Jadi ya menurutku memang itu mesti dilihat-lihat ya. Dilihat-lihat. Nah, terus mengarah ke jawaban tadi, gimana kalau saya ini untuk berusaha ke menyalurkan transfer maupun knowledge maupun value ini ke leader-leader. Ya ini memang masih proses ya Mas. Karena kan memang perusahaan cukup banyak dan butuh banyak waktu. Sedangkan saya juga kurang lebih baru belajar ini 1 tahunan. Saya bersyukur sih belajar ini dan saya hidupnya berubah. Dan untuk memulai ini ya kita sebagai pebisnis atau leader harus mikir dulu. Saya mau berbisnis dengan bahagia. Saya mau punya perusahaan yang membuat saya bahagia. Nah, otomatis dari sini saya punya bayangan nih. Kalau perusahaan saya bahagia, ya saya mau juga orang-orang di dalamnya bahagia. Kenapa?
Loh, saya kan pasti akan komunikasi ya dengan mereka. Iya, iya, iya. Kalau misalnya komunikasi nggak nyambung, apakah saya akan bahagia? Betul, betul. Apakah ini disyukuri? Gimana ya? Ini kayak salah konteks gitu loh. Kembali lagi ke tadi itu masalah kompetensi dan macam-macam ini. Kita komunikasi. Nah, komunikasinya nggak nyambung. Kembali akan ujungnya ke perekrutan nantinya. Loh, kita ini ngerekrut orang yang benar nggak? Kayak kembali ya, back to basic ya. Gitu. Nah, kalau saya sebagai di perusahaan ya, dan oke, lain lagi. Terus gimana ya? Dengan saya berusaha untuk kepengen untuk perusahaan yang bahagia, saya akan menjadi orang yang bahagia dulu. Menjadi orang yang bahagia di perusahaan yang bahagia, dan saya akan memasukkanlah pola-pola ini atau budaya-budaya ini ke leader-leader. Nah, leader-leader kalau melihat saya sebagai owner ini menjadi orang yang bahagia dan perusahaan yang bahagia, dan kalau mereka se-value, mereka akan bisa menerimanya. Gitu loh. Kalau ownernya bahagia, mereka akan percaya gitu loh. Oh, bisa nih ownernya. Sudah punya perusahaan, udah punya uang, bahagia gitu loh. Loh, kenapa kita yang uangnya nggak banyak nggak bahagia gitu loh? Apakah harus akan menjadi pertanyaan juga, apakah bahagia itu jadi kaya? Nah, ini yang saya akan coba tularkan ke tim saya. Enggak, bahagia itu banyak faktor. Kebahagiaan itu kan dari dalam ya. Nah, coba kita mulai dari yang sederhana, yang bersyukur tadi itu, dan pola-pola ini. Nah, intinya memang kita harus menghidupi sih sebagai leader ini, sebagai karakternya harus menghidupi ini sih. Dan masalahnya karena ini berkaitan dengan rasa gitu ya. Ini mesti day by day ya. Yes. Nggak bisa cuman sekali gitu ya. Artinya tiap hari mesti dilihat nih ada masalah nggak, masih on track nggak gitu ya kira-kira ya Bu Novi ya. Nah, peran-peran leadernya sendiri kalau dari Bu Novi bisa menambahkan apa untuk peran-peran leadernya? Peran leader yang pertama dia harus jadi role model ya Mas gitu ya. Ya seperti yang kata Mas Betul, itu tadi betul ya. Satu role model karena ya gimana dia adalah orang yang dilihat pertama kayak gitu kan. Seperti itu. Terus ya itu tadi bagaimana cara komunikasi, menciptakan budaya apresiatif yang seperti itu yang membantu untuk menciptakan tadi itu saya bilang yang sederhana itu melumurkan membuang sekat-sekat atau batas ya, menghilangkan sekat atau batas karena kalau itu tadi sekat atau batas itu hilang Mas, itu trust akan terbentuk satu dengan yang lain kayak gitu. Nah, kalau sudah trust terbentuk ini akan luar biasa karena apa? Ini tadi orang yang dipercaya untuk melakukan sesuatu dan kemudian dia sangat dipercaya, maka dia akan all out kayak gitu. Maka dia akan all out gitu. Nah, tapi mungkin ada juga yang kemudian yang bawahan yang merasa bahwa aku kok bolak-balik ditanyain ya sama atasanku gini, ini terlalu micromanage gitu ya. Ada yang misalnya seperti itu. Nah, ini mungkin kalau yang seperti ini yang komunikasinya belum, maksudnya gini, kesepakatan bahwa atasannya itu tahu bahwa dia sudah melakukan dan sudah sampai di mana itu yang mungkin nggak dapat kayak gitu. Jadi kaitannya dengan tadi itu, kalau misalnya kita ciptakan suasana yang kemudian menciptakan rasa tanggung jawab, trust yang kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya ini saya sebagai pekerja dan kemudian saya merasa bahwa kok setiap hari saya ditanyain ya sampai di mana. Nah, barangkali dia ini belum menciptakan atau saya belum menciptakan cara atau membuat sesuatu yang membuat orang yang harusnya tahu progres saya itu tahu. Karena seringkali kayak gitu kan, kalau kita sebagai leader karena harus segera ngambil keputusan ya, dan banyak hal itu kalau ini saya kembali lagi narik saya posisi sebagai leader, saya harus tahu apa yang sudah dicanangkan, yang direncanakan itu sudah berjalan sejauh mana, ada hambatannya apa, dan hambatannya ini harus diselesaikan kan kayak gitu. Nah, itu tadi mungkin ketidakbahagiaannya itu muncul karena kok bolak-balik ditanya ini ya, enggak percaya gitu kan, seperti itu. Oke, ada Pak Hananto, ada Mbak Dewina, sahabat-sahabat Merkuri yang bertanya melalui teman-teman di Posko melalui WhatsApp ya. Kalau Pak Hananto gini, apakah happiness harus bisa diterapkan dalam kondisi apapun? Realitanya setiap karyawan punya problematik sendiri. Bagaimana dengan kondisi ini? Monggo, Mas Ibnu dulu deh. Ini artinya pertanyaan Pak Hananto ini menanyakan bahwa nggak semua orang loh bisa segampang itu untuk
bersyukur Ya, untuk ya. apa gitu kira-kira? Iya. Bagaimana Jadi saya juga menghadapi seperti ini? mengalami itu ya, jujur ya. Tekanan saya dengan karyawan saya itu besar saya timbang karyawan. Oh iya, iya. Cuman kan karyawan taunya, wah, bos oke enak itu, duitnya banyak gitu kan kira-kira kan? Oh iya, minimal itu lebih enteng lah ya. Iya, 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 Saya harus akui itu kan. Iya, iya, Itu kan iya. privilege namanya. Iya, iya. Gini, saya juga posisi juga pernah di perusahaan keluarga kan dan bekerja kan. Saya juga ada tekanan-tekanan kan. Dan menurut saya gini, ini mungkin kalimat-kalimat yang membangun ya. Kalimat-kalimat membangun seperti ini. Saya meskipun saya mengalami masalah-masalah ini, masalah-masalah yang berat dan tekanan-tekanan yang berat, saya layak untuk bahagia. Oke, ditahan dulu. Kita ke penelpon. Selamat pagi, Mercury. Pagi, Ya. layak bahagia ya. Oh, Mas Dewa, monggo silakan. Yang saya langsung poinnya ya. Layak bahagia itu saya agak menyering aja ya. Waduh, ini pasti yang bahagianya adalah yang pertama adalah manajernya. Karena apa? Kalau dapat karyawan cantik, terus kiranya masih fresh, langsung pepet terus, bahagia dia kan. Itu kalau jenengan, Mas manajernya. Kalau Pak Ibnu enggak kok. Ada istrinya soalnya. Itu bukan saya. Iya, Itu iya, adalah- Itu adalah saya adalah korban mantannya cewek yang direbut sama Iya, iya. manajer. Ya, silakan Mas. Waktu kita terbatas ini soalnya. Nggih, Sama monggo. ini, sama itu pertama. Intinya gini mas, orang baru itu kan gini, tergantung ada beberapa hal kepentingan yang mana kalau tadi disuruh bahagia atau baik tempat kerja, ada juga sekelumit bahwa kalau ada, ya kembali lagi, ada karyawan bukan cantik aja, bapaknya cewek gitu ya. Lalu ada beberapa yang atasnya itu manajernya atau yang perempuan. Nah itu kadang itu dimaki-maki dan bisa-bisa gitu. Tapi yang cowoknya nggak pernah gitu. Ternyata aku mikir, oh ternyata kalau ada cewek baru ini adalah saingan dan mereka si cewek-cewek yang lama ini jadi saingan juga gitu. Jadi pikirnya kok kayak gitu ya. Lalu ada senioritas, ada junioritas, ada gap-gapan antar golongan itu kalau mengikapi seperti kayak sales atau apa itu kan masih sesama satu sales ya. Itu ada cuma divisinya di atas ada pak siapa. Tapi sesama tuh sales. Itu ternyata sikut-sikutan nih. Mau happy gimana kalau mau ya sikut-sikutan pada selesai pada satu jualannya sama tapi ya mungkin rebutan lahan, rebutan customer, ya macam-macam lah. Nah, mengingkapi itu gimana? Mungkin saya kalau nggak dijelasin lagi bagian model apa yang mereka maksud. Terima kasih. Ya, oke. Monggo. Mas Ibnu mau komentar untuk Mas Dewa? Iya, memang jujur ya, politik-politik di dalam perusahaan ini memang memberatkan ya untuk menciptakan lingkungan emosi yang sehat ya. Ya. Dan saya sendiri nggak suka gitu loh. Makanya di perusahaan saya sendiri saya berusaha tidak melakukan seperti itu. Tampil sebagai leader yang berusaha untuk apa adanya dan bisa tertawa dan bisa ngomong nih mau saya apa. Jadi pesannya itu harus jelas. Saya ngomong ini orang ini nyambung nggak? Maksud saya itu apa gitu loh. Terus kembali kayak Bu cerita tadi kemarin tadi itu ya. Misalnya kayak apa reasonnya, hambatan-hambatannya apa? Kita coba cari tahu, kasih solusi gitu. Tinggal dia mau apa nggak ngelakuin gitu kan. Kalau nggak mau berarti kan mungkin bukan orang yang tepat. Kalau dia mau mungkin dia nggak berhasil, masih kita kasih kesempatan lagi. Nah kembali ke ini ya, ke politik-politik di dalam perusahaan ya, terus terang ya, solusinya saya itu kan pihak eksternal ya, saya nggak ada solusi buat itu. Karena sudah itu otoritas dari orang lain gitu loh ya, dari orang-orang yang di atasnya kita gitu ya. Dan ya yang mungkin yang meringankan itu di dalam diri sendiri adalah tips-tipsnya adalah bersyukur. Kedua adalah kita ini layak loh untuk bahagia. Pahami dulu, karena tidak semua orang ini bisa menerima konsep saya ini layak buat bahagia, gitu loh. Saya ini ditekan-tekan sama perusahaan dan saya ini capek ngejar target gitu loh. Dan saya juga ngalami kayak gitu loh. Tapi saya juga mesti aware dengan ini semua dan mencintai dan menghargai diri saya. Dan saya mesti perlu kalimat-kalimat yang menguatkan diri ini loh. Kalimat-kalimat ini contohnya adalah ya ini mungkin kayak afirmasi gitu ya. Kayak afirmasi ya. Meskipun saya mengalami masalah-masalah ini, masalah-masalah apa gitu yang berat ini, saya layak untuk bahagia.
saya layak untuk bahagia. Ini perlu diucapkan berkali-kali supaya itu untuk menimbulkan potensi-potensi kita ini untuk berbahagia. Ya, oke. Sebelum bergeser ke Bu Novi, saya membacakan pertanyaan dari Mbak Dewina. Nanti Bu Novi menjawab kedua-duanya. Saya tanya ke Mas Ibnu dulu. Apakah dengan efisiensi anggaran pemerintah berdampak pada bisnis Great Hotel? Bagaimana menyeimbangkan ini dalam terciptanya happiness di tempat kerja? Wah, ini kompetitor bukan nih? Kayaknya bukan. Bukan ya? Karena ini mahal ya strateginya. Oh iya. Ya, yang terlalu didit gitu aja. Silakan. Tapi bahwa itu berpengaruh ya gitu ya. Iya pastinya berpengaruh gitu, berpengaruh. Tinggal kita manage secara profesional berapa banyak, dan kebetulan ini juga ada kontribusi daripada leader gitu ya, seperti GM dan staff lainnya untuk dia mengefisienkan gitu dan mencoba untuk mencari target-target yang baru. Misalnya umumnya sih mereka switching ya dari customer government dirubah agak ke corporate terus ke individual family. Mereka untuk mencoba untuk mencari pola-pola yang baru gitu. Oke. Nah kalau soal kondisi itu kemudian mengganggu enggak happiness di tempat kerja gitu? Berarti ini ngomongnya ke karyawan apa ke saya maksudnya? Ke karyawan. Ke karyawan dong. Ya itu saya tanya ke karyawan saya sih, maksudnya gitu. Maksudkan saya gitu. Karena saya nggak tahu ininya, dalamnya kan. Gitu. Iya. Karena beliau memang tidak in charge ya. Nggak terjun langsung ya. Tidak terjun langsung. Ya, oke. Terima kasih Mbak Dewina. Saya ke Bu Novi sekarang kalau gitu. Oke, jadi yang tadi itu ya, yang intrik-intrik apa tadi ya? Yang pertama yang punya Mas Dewa tadi atau gimana? Atau yang? Ya monggo silakan. Kalau Pak Hananto kan pertanyaannya dalam realitanya setiap karyawan punya problematika sendiri gitu. Oke, kembali lagi ke ini ya, karena yaitu tadi bahagia ini abstrak dan sebenarnya bahagia masing-masing orang itu beda gitu kan. Karena ya tergantung apa yang kita syukuri gitu kan. Jadi ada yang bahagia kalau misalnya sudah jalan-jalan seharian di mall terus bawa tentengan kiri kanan itu bahagia. Ada yang bahagia kalau dia bisa tidur nyenyak aja dia sudah bahagia kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya kembali lagi, jadi kalau kita kembali ke tempat kerja, maka ini tadi mendapatkan kebahagiaan di tempat kerja ya salah satunya tadi itu, supaya bahagia tadi tercapai achievement yang di perma tadi A-nya tercapai, maka ciptakan dulu yang di depan-depannya kayak gitu Mas. Jadi tadi yang pertama tadi Pak Ibnu nambahin bahwa kamu harus kompeten dulu untuk bisa kemudian terampil atau kemudian jadi ahli untuk mengerjakan sesuatu, karena itu yang akan menambah rasa cinta terhadap apa yang kita kerjakan gitu. Mengerjakan sesuatu yang kemudian bolak-balik salah itu juga nggak bikin happy. Jadi harus tahu dulu kita ini senangnya kerjaan seperti apa. Kalau ketemu ya sudah kita dalami. Jadi tadi itu belajarnya harus terus, kompetensinya harus ditingkatkan. Kalau kita nggak bisa dan itu adalah satu-satunya pekerjaan yang kita bisa lakukan, ya belajarlah hal yang lain kayak gitu. Yang kemudian membuat kita makin terampil, makin bisa dihargai hasil kerja kita, sehingga kemudian ya itu yang membuat kita kemudian merasa berarti dengan pekerjaan kita. Seperti itu. Ya. Oke. Baik. Waktu kita tidak panjang ya, karena saya ngeliat kan sudah jam 9. Tapi kita extend sedikit untuk closing statement lah ya. Mungkin saya minta ke Pak Komisaris dulu untuk membuat closing statement. Pak Komisaris, menciptakan happiness di tempat kerja, apa saja indikatornya dan apa kemudian yang harus diperhatikan? Monggo silakan. Ya, yang pertama kalau pengen bahagia ya kita mesti klaim dulu dong, saya ini pengen bahagia gitu. Dan sadari dulu bahwa kebahagiaan ini itu sumbernya mungkin dari dalam. Menurutku gini ya, selama matahari itu masih bersinar, ya, bumi ini menerima matahari sini, itu ada cinta kasih yang luar biasa untuk kita semua. Gitu. Dan ya kita diberikan kehidupan, ya kan. Kalau matahari udah nggak ada, udah wes semua akan mati. Ulet dan macam-macam mati. Mulai ulet, serangga gini sampai kita akan mati gitu. Dengan sendirinya tanpa harus ngapa-ngapain. Kayak lampu dimatiin gitu, langsung mati lu. Gitu. Udah nggak pakai komen.
terlalu lama. Nah, kita sadari dulu ada bahwa kehidupan ini itu mendukung kita. Ya. Kehidupan ini mendukung kita untuk tetap hidup, untuk tetap layak untuk bahagia. Kita menerima oksigen ini gratis loh ya, tidak berbayar. Untungnya masih belum berbayar ya. Nah, itu kebahagiaan yang luar biasa Kalau loh sakit ya. bayar. Oh iya, Kalau sakit bayar. Oksigen bayar. COVID itu kemarin betapa bahwa sangat berharganya oksigen. Oksigen, betul. Nah, jadi kita sadari dulu bahwa kita ini didukung sama kehidupan di sekitar kita, ya kan? Kita terima semua ini gitu loh. Ini dulu bahwa ini miskonsepsi mengenai kita ini diserang, kita ini tak didukung. Ini coba kita sadari dulu. Karena kan waktunya terbatas ya. Saya cuman ngasih tips-tips arahan bahwa lebih ke aware dulu, sadari dulu bahwa. Terus kedua mungkin bersyukur. Ya. Bersyukur jadikanlah sebuah pola. Mungkin tipsnya bersyukurnya kayak gimana ya? Ada tips sederhana mungkin untuk kita ini stabil dalam kondisi happiness yang stabil. Itu tipsnya tiap jam kita bersyukur gitu. Cuman mungkin kalau yang mau lebih simple, oh ya makan pagi, makan siang, makan malam. Atau mungkin langsung digelondong pas pagi sama mungkin pas malam ataupun kapanpun yang ketika kamu rasa untuk bersyukur. Oh ketika ada emosi-emosi yang agak menghijack menguasai ini, coba disyukuri itu. Saya bersyukur ini kadang itu ya apa ya? Mungkin sekedar cukup ini aja ya untuk insight ya. Saya tulis kadang atau saya ucapkan. Jadi bukan cuman kata apa ya? Bukan supaya menimbulkan emosi ini ya. Emosi syukur ini ada. Saya coba tuliskan ataupun ucapkan supaya memanggilkan itu. Dan kadang satu kali nulis sampai 25-26 rasa syukur itu. Jadi memang apakah segitu banyak? Ya nggak apa-apa, lebih banyak lagi lebih bagus. Intinya rasa syukur itu bukan kayak satu kalimat, dua kalimat terus ya udah gitu. Jadi ditumbuhkan gitu supaya jadi bahagia gitu. Ya. Oke. Kita mesti mewarnai hidup kita ini dengan rasa syukur dan segala sesuatunya yang positif itu ya. Bu Novi sekarang. Kalau tadi kan sudah secara pribadi lebih ini ya, saya bawa lagi ke tempat kerja gitu. Jadi kalau happiness of work itu datangnya sebenarnya dari meaning terhadap apa yang kita kerjakan. Gitu ya? Gitu. Kesimpulannya kurang lebih seperti itu karena ya dari pengalaman saya itu ya ini kalau kita merasa berarti dengan apa yang kita kerjakan, maka sedikit demi sedikit itu ya apa ya, meaning itu membuat kita makin mencintai pekerjaan kita makin ahli, kita dihargai orang, kita mendapatkan value yang lain gitu. Jadi misalnya imbalannya secara materialnya, nama baik, nah itu kan datangnya dari sana gitu Mas. Jadi ya di tempat kerja mulai lakukan sesuatu yang dimana sekarang kamu sedang bekerja kayak gitu. Oke, baik. Kalau agendanya MSI ada? Agendanya MSI, nah ini sebentar, ini Kevin ngirim nggak ya? Ngirim ya? Ngirim ya. Iya, soalnya dia kuliah nih, sebentar. Saya belum. Nah, oke. Jadi tanggal ini kita punya pelatihan sertifikasi. Tanggal ini tanggal berapa, Bu Novi? Sebentar, sorry ini. Tanggal 15 Maret. Nah, gitu ini dong. kita buka pelatihan dan sertifikasi untuk public speaking. 22 Maret pelatihan dan sertifikasi untuk public relation, TOT dan sekretaris, dan nanti di April setelah Lebaran pelatihan dan sertifikasi pelayanan prima. Gitu. Ini sertifikasi dan pelatihan dan sertifikasi yang ber-BNSP. Oke, baik. Itu diskusi saya bersama para narasumber. Yang pertama ada Mas Ibnu Prayogo Hadi SDS, PT Harapan Indah Sukses Bersama. Ini yang mengelola Grid Hotel di Ponorogo. Mas Ibnu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Saya tahu Anda sibuk. Sukses selalu ya. Jangan lupa bersyukur ya. Siap. Sekarang saya belajar dari Anda juga pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah diajarin. Selalu juga. Siap. Bu Novi, jangan lupa bersyukur. Iya. Jangan lupa bahagia karena ada judul lagu Bahagia Itu Sederhana. Oke. Betul, Mas. Atau kalau kau suka hati tepuk tangan gitu ya. Baiklah, luar biasa talkshow kita pagi ini. Terima kasih juga Cece yang sudah mendampingi. Bukan gitu ya. Ya kita semua senang lah ya. Pokoknya hari ini kita happy dan selamanya kita akan happy. Kita ketemu lagi minggu depan Bu Novi. Iya. Mas Ibnu, terima kasih banyak. Terima kasih, Mas Sampai Aldi. jumpa minggu depan di Talkshow Solusi SDM. Bye.